Saya nilai dari sini. Oke, sekarang Mbak cerita di Demak. Ya. Apa KKNP-nya di Demak? Siap Pak, di sini saya mengambil akses reforma agraria Pak. Mau diapain itu RA-nya? Jadi itu kan kita mencari suatu desa yang berpotensi untuk BPN itu sebagai fasilitator dari dinas-dinas lainnya gitu. Berarti masalah akses. Iya Pak. Nah itu kalau kami mengambilnya di tahun 2021. Nah itu peraturan sebelum tahun ini itu dalam 1 tahun itu harus mencakup 3 tahapan Pak. Ada tahun pertama atau tahapan pertama yaitu pemetaan sosial, tahun kedua atau tahapan kedua itu ada pembentukan kelembagaan, dan tahun ketiga atau tahapan ketiga itu ada pemasaran Pak. Yang sekarang berarti? Nah itu kalau 2023 kan? iya Pak, kalau zaman yang tahun 2020 sebelum 2023 itu peraturannya dalam 1 tahun harus mencakup 3 itu Pak. Oh, dalam Jadi 1 tahun enggak, ya, sampai kan setiap tahun. 3 itu harus berbeda desa. Terus? Ya jadi kebetulan saya mengambil di ini Pak, Desa Jatirejo, Kecamatan Karanganyar. Itu di tahun pertama. Nah, kenapa saya mengambil itu? Karena saya ingin baru tahun pertama, dan saya ingin membuat terobosan di tahun-tahun berikutnya. Kira-kira gimana sih programnya setelah itu Pak? Nah, kenapa dipilih Desa Jatirejo, Kecamatan Karanganyar ini? Itu sebelumnya bahwa desa ini telah mengikuti PTSL di tahun 2019 Pak. Jadi bisa dipastikan sebagian besar itu sudah bersertifikat. Nah setelah itu itu kan sedang penentuan lokasi ya Pak. Itu kita mencari potensi yang ada di desa tersebut. Ternyata di Desa Jatirejo ini mendominasi petani bawang Pak, petani bawang merah. Nah itu kami biasanya bawang merah berbes. Di Demak ada Pak, itu karena di Demak di Desa Jatirejo gitu, itu juga ada. Nah itu setelah berdialog dengan masyarakat juga itu dapat diambil hasil bahwa ternyata bawang merah ini itu memiliki nilai jual yang tinggi Pak. Nah lalu panennya juga cepat gitu Pak. Nah lalu dilakukanlah percepatan akses reforma agraria ini, pemetaan sosial yang pertama di Desa Jatirejo seperti itu Pak. Nah udah seperti itu kami sebagai kelompok KKN itu memberikan kedepannya lagi inovasi Pak. Oh berarti mungkin bisa jadi itu nanti bawang merah itu dijadikan bawang goreng Pak. Kenapa? Karena bawang goreng itu nilainya bisa lebih tinggi lagi. Nah itu bisa menjadi modal lagi bagi masyarakat, bisa mendapat pendapatan yang lebih tinggi lagi Pak. Nah seperti itu. Nah untuk bawang goreng sendiri itu memang dari desa itu nanti kita dibentuk dulu Pak, kelembagaan seperti kelompok masyarakat yang mungkin nanti ibu-ibu, kalau petaninya bapak-bapak nanti ibu-ibu yang ya goreng, terus nanti ini Pak ngiris-ngiris. Nah kalau nanti packing gitu nanti biar bisa dijual lagi. Nah itu nanti kita pembentukan kelembagaan dulu Pak. Nah selain itu kita juga menggandeng dinas Pak. Dinas yang kita gandeng itu salah satunya dinas pertanian. Itu sebelumnya itu kita untuk Kenapa bukan perindustrian? Kenapa bukan dinas perindustrian yang digandeng? Kenapa harus pertanian? Kan sudah bagus pertanian. Oh ya, pertanian itu mungkin untuk penyuluhan seperti pengolahan tanahnya dulu Pak. Mungkin biar agar lebih tertata, lebih baik lagi. Kan nggak ada masalah dengan pengolahan tanah. Masalahnya kan bisa di pemasaran tuh. Oh, iya, harusnya Pak. Kan dinas perindustrian untuk packaging, ya, dinas UMKM perdagangan untuk pemasaran. Ya. Jadi itu, salah gandeng ya itu? Kalau menurut saya juga masih relevan sih Pak, bisa jadi gitu. Nah selain dinas itu juga yang Bapak sebutkan tadi seperti dinas perindustrian dan UMKM juga bisa. Nah itu nanti untuk penyuluhan bagaimana pemasaran ke depannya, kira-kira pemasarannya kemana gitu. Itu digandeng juga? Iya Pak, itu nanti dilakukan sosialisasi. Nah seperti itu Pak, kira-kira kalau dari saya. Kamu yakin sih? Kamu evaluasi nggak kegiatanmu itu? Iya kalau maksud aku dampaknya seberapa besar dampaknya buat masyarakat? Iya kalau menurut saya karena kan ini sebelumnya hanya petani saja ya Pak ya. Lalu sekarang jadi pedagang. Iya bisa ngolahnya, bisa dagangnya juga. Jadi nambah pemasukan juga Pak.
Oh, jadi kamu optimis karena dia tambah profesi ya? Iya, betul, Pak. Karena kebanyakan di situ juga dilihat itu kependudukannya itu ada juga yang nganggur gitu Pak, ada yang bekerja seperti apa pemecah batu gitu-gitu Pak, selain petani. Tapi prioritas sebagian besar menjadi petani. Oke. Sekarang coba kamu lihat itu di WA-mu, WA Iya grup. Pak, siapa? Kamu lihat di makna KKNP itu. Makna siapa? Nah, kegiatanmu yang kamu banggakan tadi itu, itu masuk di mana itu di? Pertama kan ada itu loh, merupakan kesempatan melihat. Oh ya. Atau yang kedua? Oh, yang bagi masyarakat ini Pak. Oh, yang bagi masyarakat apa? Oh ya, bagi masyarakat ya Pak. Sesuai ini, oh ya, bagi masyarakat ini memberikan manfaat nyata pelayanan, bentuk pelayanan pengembangan potensi, pengembangan potensi Pak. Potensi Jadi lokal sebelumnya itu. ya potensi lokal, sebelumnya dia cuma petani aja, dikembangkan sama kita nih Pak, jadi pedagang, jadi pengolah juga. Itu malah membebani nggak? Eh, Tadinya dia sudah selesai bertani, dia bisa santai ngobrol sama anaknya, gara-gara kamu datang suruh jualan. ya, tapi kan dapat duit banyak Pak. Oh itu ya? Iya Pak. Jadi kamu pikir, oke, saya pikir logis juga. Iya Pak. Jadi kalau soal bermanfaat buat mahasiswa, saya pikir nggak usah Ya, kita bahas pasti, ya. Pak. Tapi yang buat masyarakat tuh loh, ya, Iya. mereka tambah profesi satu lagi. Walaupun kemudian nggak bisa ngurus anak gara-gara itu. Sibuk ya Pak, giris bawah. Oke, saya pikir cukup. Siap Pak, Ya, udah Pak. udah. Thank you ya. Pak, ya, Yo. terima kasih banyak Pak. Yo.